Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nofal Rizky, NIM 22224342. Tujuan video ini dibuat untuk UAS TM 5213 Advanced Petroleum Engineering yang berupa review paper dengan judul Initiation of Digital Oil Field Application for ESP Optimization in Mature Offshore Oil Field yang ditulis oleh Pak Luki, Pak Marda, dan Pak Bambang dari Pertamina Hulu Energi Oses. Nah, paper ini dipresentasikan dan disusun pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2019 pada forum SPI IADMI Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition di Bali. Oke, jadi pertama, Digital Oil Field atau kita kenal sebagai DOF ini merupakan game changer ya for ESP in mature oil field atau in mature offshore, khususnya di POCS. Nah, jadi lapangan offshore mature di OSES ini kurang lebih udah beroperasi sekitar 50 tahun dan pada saat ini seluruh minyaknya bergantung pada ESP, elektrik sama submersible pump. Nah, masalah utamanya bukan lagi tentang kemampuan pompa di sini, tapi rendahnya reliability. Jadi rata-rata umurnya hanya sekitar 300 sampai 450 hari, kurang lebih. Nah, jadi dengan frekuensi well service itu yang bisa mencapai ratusan kali per tahun, nah ini berdampak pada tingginya OPEX dan kehilangan produksi di POSES. Jadi selama ini atau sebelum DOF ini di running atau dijalankan, nah operasi proses itu terhadap BSP dilaksanakan secara reaktif, gitu. Jadi firefighting terus. Nah, jadi data-data sebenarnya itu padahal data arus, listrik, tekanan, temperatur, dan data lainnya, laju alir bahkan itu tersedia, tetapi tersebar ya di berbagai sistem dan platform dan tidak terintegrasi dan juga tidak real time. Akibatnya, kegagalan ESP ini selalu ditangani setelah terjadinya shutdown, bukan dicegah atau di forecast sejak dini. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di gambar satu, workflow awal operasi artificial lift process, nah itu cukup acak adut ya. Jadi BU atau business unit melakukan well review, kemudian DHP disampaikan kepada tim EPT, EPT melakukan field review, kemudian melakukan rekomendasi well. Nah, untuk pengajuan reaktivasi, pump upsize, shutdown, dan segala macamnya disampaikan lagi ke timnya Artificial Lift declare ini kondisinya downhole problem, kemudian baru menjalankan fungsi SPQC, monitoring, dan segala macamnya. Jadi ini cukup memakan waktu. Nah, jadi kemudian diimplementasikanlah digital oil field, sehingga digital oil field ini mengubah paradigma yang sebelumnya cukup masif ya pergerakannya dan tidak terintegrasi. Nah, jadi dengan adanya digital oil field ini, secara sistem sudah real time untuk ESP surveillance, kemudian sudah terjadi juga integrasi workflow lintas fungsi, kemudian analisisnya juga udah berbasis fuzzy logic. Nah, jadi kemudian ya DOF ini memungkinkan deteksi dini terhadap anomali-anomali ESP dan juga pengambilan keputusan berbasis kondisi aktual peralatan secara real time. Jadi yang sebelumnya operasi ESP ini bergeser dari reaktif menjadi prediktif dan juga conditional base gitu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari gambar 2 penerapan WFI POSES, nah sekarang semua sudah real time dan terintegrasi. Jadi mulai dari tim BT, masukkan semuanya secara real time ke dalam cloud system, kemudian tim business unit juga melakukan semuanya secara real time, tim AL juga termasuk, kemudian bisa juga langsung melakukan analisa terhadap NPT-nya gitu. Dan seluruh data ini bisa diakses dalam satu platform secara digital dan juga real time gitu. Nah, efeknya adalah ini langsung berkaitan dengan real time well data, kemudian juga ESP alarm dan juga potensial remedial action, terus juga uh, untuk menentukan posisi bar schedule, terus kemudian juga bisa juga untuk melakukan digitalizing data dan prediction menggunakan machine learning karena datanya sudah data masif ini sudah tercollecting dalam satu digital oil field dan juga real time gitu. Nah, secara dampak ini juga sangat signifikan karena eh, terjadinya perpanjangan nomor ISP sekitar sebesar 10%. Nah, ini kan cukup karena kita secara angkanya kan besar ya, jadi secara penambahan nilai aja itu udah bisa
optima sekitar 200.000 dolar per sumur. Dan juga dengan adanya data yang terintegrated ini, pengurangan well service juga mampu dihemat lagi sekitar 10%. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dibilang ya capaian tanpa pengeboran baru, hanya integrasi data dan proses. Nah, jadi dengan demikian, Digital Oil Field atau DOF ini sebenarnya udah bukan sekedar project IT lagi ya. Jadi sudah termasuk strategi-strategi atau strategi kunci untuk menjaga keberlanjutan produksi, keekonomian lapangan khususnya atau teruntuk dan sangat kritikal di offshore mature oil field yang bergantung pada artificial lift seperti di WOC. Nah, nah berdasarkan hal ini, salah satu impact yang terbesar juga adalah tim engineering itu sudah tidak fokus lagi terhadap firefighting ketika sumur mati baru melakukan action gitu, tapi sudah fokus kepada optimasi dan juga forecast terhadap kondisi lapangan di kemudian hari. Nah, saya Muhammad Farizky, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.